Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cynthia, Tasya, Radian, Shirley, Kayla, dan Johannes akan memberikan penjelasan mengenai planning atau perencanaan. Berbicara tentang perencanaan, pasti teman-teman udah sering dong dengar kata rencana. Misalnya nih, teman-teman rencana hari ini mau ngapain aja dari bangun tidur sampai ke tidur lagi nanti malam gitu kan. Terus misalnya teman-teman kuliah nih, rencana teman-teman apa? Misal pengen lulus dengan IPK yang bagus, dengan IPK 4 gitu. Terus setelah lulus teman-teman pengen kerja di perusahaan ternama, terus pengen keliling dunia. Nah, itu kan sebuah rencana tuh. Nah, jadi sebenarnya perencanaan itu apa sih? Perencanaan itu adalah menetapkan tujuan atau membuat keputusan untuk masa depan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan kayak gitu. Nah, kalau rencana itu apa? Nah, rencana itu adalah hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misal tadi teman-teman pengen dapat IPK 4 di kuliah. Berarti teman-teman rencananya apa? Rencananya yaitu belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh gitu kan. Terus setelah itu berdoa. Nah, itu kan sebuah rencana gitu. Nah, terus perencanaan dan strategi ini kerap kali disamaratakan dalam implementasinya. Padahal kedua hal tersebut adalah berbeda gitu. Kalau misalnya rencana ini nih lebih ke tindakan atau bagaimana cara kita mencapainya. Nah, sedangkan strategi itu lebih ke pemikiran atau apa yang ingin kita capai. Jadi seperti ini teman-teman urutannya. Yang pertama tuh kita harus melakukan marketing strategi atau strateginya dulu, kita tetapkan strateginya dulu, terus kita susun rencananya atau marketing plan, setelah itu kita laksanakan atau kita implementasikan, baru kemudian sama dengan sukses, seperti itu. Itu menurut beberapa literatur atau artikel yang saya baca. Jadi kita tuh harus mengenali dulu apa yang akan kita capai, apa yang akan kita tuju gitu, baru kemudian kita menggali bagaimana caranya kita mencapai tujuan tersebut. Karena dalam pelaksanaannya atau implementasinya, seringkali kita itu hanya memikirkan saat ini atau sekarang, apa yang harus kita lakukan sekarang, tanpa kita pikirkan tujuan kita ke depannya itu apa, seperti itu teman-teman. Jadi balik lagi ke awal, jadi tetapkan strategi, kemudian buat sebuah rencana, baru kita implementasikan, seperti itu. Nah, jadi manajemen strategi ada setelah strategi tadi ada manajemen strategi. Manajemen strategi ini adalah suatu proses yang melibatkan manajer dari seluruh bagian organisasi dalam perumusan dan implementasi strategi dan tujuan strategisnya kayak gitu. Nah, terus manajemen strategi ini kenapa penting? Kan itu pertanyaannya. Kenapa begitu penting gitu? Nah, karena yang pertama itu membuat kita mudah untuk menentukan arah atau langkah yang akan kita ambil ke depannya. Karena kan kita udah punya plan dari awal. Jadi kita gampang untuk menentukan langkah kita selanjutnya gitu kan. Setelah itu yang kedua mendorong ide-ide baru. Setelah itu yang ketiga itu ada mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, pada poin ketiga ini saya mendapatkan sebuah contoh dari suatu produk yang bernama Dan Blank. Nah, dia sangat menerapkan prinsip yang dari awal dia bangun. Nah, bisa teman-teman lihat di video berikut ini. True dan blank product ya kak, yang kakak juga udah bilang tadi, aku tuh merasa ada kayak benang merahnya gitu kalau konsepnya casual or semi formal dan minimalis gitu kan ya kak. Dengan konsep seperti itu sebenarnya apa sih yang ingin Dan Blank sampaikan atau berikan kepada customer-nya? Oke. Jadi ini sebenarnya tersadar waktu udah jalan tahun keberapa ya? Kayaknya tahun 2015-an gitu ya, 15, 16 itu sadar ada temenku yang emang belanja Denblank dari awal banget gitu ya. Sampai beberapa tahun masih dipakai. Terus dia laporan gitu lah kayak, Put, aku masih pakai nih ini barang kamu dari berapa tahun lalu masih oke gitu. Nah, dari situ kita ngelihatnya, wah, satu produk itu bisa disukai begitu lamanya dan barang itu nggak rusak-rusak, yang itulah yang mau disampaikan gitu. Jadi makanya balik lagi ke yang tadi juga di awal aku sampein, kita nggak mau follow the trend, kita mau tetap simple, kita mau tetap
perhatiin kualitasnya, tapi harganya jangan sampai tinggi juga gitu. Jadi everyone can afford gitu. Oke. Itu menarik banget sih Kak menurut aku about being, terutama tadi istilah seasonless ya. Itu kayaknya one of the branding that Dan Blank pegang banget. And Harus, iya. iya kan? Dan aku kayak pengen mastiin gini Kak, berarti kayak Dan Blank tuh menganggap branding itu penting banget ya Kak dalam membangun sebuah bisnis. Soalnya aku ngeliat berarti Dan Blank itu have consistency gitu kan, kayak aku juga lagi pakai produk Dan Blank nih Kak, kalau Kakak mau lihat. Dan ini tuh Thank dari you. salah-salah Kak. Ini tuh udah dari lama banget. Ini tuh pas awal-awal, mungkin Kakak juga lupa ini produk apa. Kayak ini tuh dari Enggak, aku lama pasti ingat banget. deh kayaknya. Aku pasti ingat. Ini kayak Itu jacket kalau aku lihat something. ya, itu kayaknya Mhm. safari jacket. Kayak aja ya, Yes, kalau it lihat dari is. sini-sini Yes, it safari. is. Bener. Terus aku lihat dari dulu-dulu, terus aku kan lihat lagi kan kemarin sebelum wawancara gitu, ngeliat deh Dan Blank sekarang udah kayak gimana sih. Terus aku ngeliat kayak, apa sih istilahnya, aromanya tuh masih sama gitu loh Kak dari Dan Blank. Ini kayaknya aku beli SMA deh. Dan Oh berarti pasti ya? emang, menurut aku, kayak masih minimalis and chic gitu lah Kak. Dan berarti emang Dan Blank itu sangat menganggap penting dan sangat konsisten gitu ya terhadap brandingnya sendiri. Iya banget sih, karena gini sebetulnya, waktu awal-awal pandemi, kalau kamu ingat, di awal Mhm. tuh sering banget brand yang jadinya ngeluarin home dress, jadi Mhm. ngeluarin ya Pajamas, piyama tie-dye segala macam lah pajamas. ya, tie dye itu banyak banget kayak semua brands keluarin. Tapi Yes. Dan Blank justru nggak mau masuk ke situ gitu. Dan Blank nggak mau masuk ke situ Mhm, karena mhm, once kita masuk itu branding kita hancur gitu. Branding kita yang mhm. selama ini kita buat tentang simple dan segala macam itu hancur gitu. Jadi sayang banget, kita udah bertahun-tahun build, kita udah bertahun-tahun istilahnya berdarah-darah gitu ya untuk Hmm. ngebangun dan ngasih tahu, ngeinfoin ke followers, ke semua customer, ke semua audience tentang simplicity gitu. Tiba-tiba hancur karena kita keluarin tie dye. Aku juga inget tuh tie dye itu loh, waktu itu hype banget ya gitu. Jadi emang ya udah kita tetap stick sama DNA-nya kita, sama value yang kita pegang. Nah, teman-teman udah lihat kan tadi videonya bagaimana owner dari produk Dan Blank ini menjelaskan bahwa dia sangat menekankan nilai-nilai dasar dari produk yang dia buat dari awal. Jadi kan tadi dia bilang kalau misalnya produk Dan Blank ini menekankan produk yang simplicity atau pokoknya yang simple gitu kan, yang nggak neko-neko gitu kan produknya. Nah, jadi walaupun di sekitar lingkungannya itu mengeluarkan produk-produk baru seperti produk tie-dye, terus produk home dress, dia tidak mengikuti perkembangan zaman atau perubahan-perubahan tersebut gitu. Kenapa? Karena memang dari awal dia sudah memegang prinsip seperti yang dia bilang tadi, seperti yang dijelaskan di manajemen strategis tadi, mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, di mana produk Dan Blank ini punya keunggulan produk yang menekankan dari segi simplicity-nya. Jadi dia tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada di sekitarnya gitu, karena dia mempertahankan nilai-nilai dasar yang telah dia bangun dari awal gitu. Jadi sebenarnya di suatu produk itu boleh aja enggak mengikuti perkembangan zaman asal dia bisa berinovasi di jalur yang dia punya. Misalkan Dan Blank ini punya nilai dasar itu yang berkaitan tentang simplicity gitu. Ya udah, dia kembangkan aja produk tersebut dari segi simplicity-nya gitu kan. Entah dia membuat produk yang out of the box tapi masih berkaitan dengan simplicity gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Jadi manajemen strategis ini sangat diperlukan dalam suatu manajemen atau dalam suatu perusahaan gitu, agar kita punya nilai pegangan, nilai dasar, punya tujuan gitu untuk kedepannya agar lebih baik lagi, seperti itu. Dalam suatu organisasi tentunya terdapat sebuah pernyataan visi dan misi. Tetapi apa sih sebenarnya pernyataan visi dan misi tersebut? Pernyataan visi dan misi merupakan hal yang menunjukkan adanya tujuan dalam suatu perusahaan. Pernyataan visi menjelaskan mengenai
apa yang ingin diraih atau apa yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Sedangkan pernyataan misi akan menjelaskan atau memberikan arahan tentang bagaimana suatu organisasi atau perusahaan mencapai hal tersebut. Biasanya dalam sebuah pernyataan visi dan misi tergantung sebuah nilai atau value yang ingin disampaikan. Dari kedua pernyataan tersebut tentunya dibutuhkanlah sebuah perencanaan. Perencanaan terdapat 3, yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktik, dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis biasanya dilakukan oleh top management. Nah, perencanaan ini berhubungan dengan tujuan jangka panjang yang akan diraih dalam 1-5 waktu ke depannya. Sedangkan perencanaan taktik merupakan perencanaan yang dilakukan oleh middle management dalam waktu sekitar 6-24 bulan dan berhubungan dengan tujuan jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu perencanaan operasional biasanya dilakukan oleh low management. Perencanaan ini berkisar antara 1-52 minggu dan berhubungan dengan tujuan jangka pendek. Nah, setelah mengetahui visi dan misi dari suatu perusahaan, maka seorang manajer akan berusaha untuk mengajak para karyawannya untuk menjalankan visi dan misi tersebut. Nah, cara seorang manajer untuk mampu mengajak karyawannya menjalankan visi dan misi tersebut, yang pertama, yaitu dengan mengkomunikasikan visi dan misi kepada karyawan. Kemudian yang kedua, kita membangun cara yang optimal untuk menjalankan visi dan misi tersebut. Kemudian yang ketiga, itu mengajak karyawan untuk mengkomunikasikan apabila terjadi kendala yang dihadapi dalam menjalankan visi dan misi. Kemudian yang keempat, itu menjadikan karyawan sebagai tim yang utuh untuk saling mengingatkan, mengkomunikasikan, dan menjalankan visi dan misi dengan baik. Nah, untuk mengukur secara efektif kemajuan visi dan misi yang dianjurkan, bahwa indikator yang dirancang itu harus memiliki kualitas yang baik, maka harus diperhatikan indikator-indikator yang lainnya. Nah, untuk mengetahui apakah visi dan misi yang kita jalankan itu sudah terlaksana dengan baik, maka kita perlu mencari tahu. Yang pertama, measurable atau kepemahaman karyawan. Pastikan bahwa karyawan itu sudah mengetahui atau memahami sebenarnya apa yang dimaksud dari isi visi dan misi perusahaan. Lalu apa tujuan penting dari visi dan misi perusahaan tersebut. Nah, di sini kita harus mampu menilai dengan baik dan memeriksa bagaimana karyawan mampu menjalankan visi dan misi tersebut. Kemudian ada fact-based atau basis fakta, di mana indikatornya itu dapat dimulai dengan jumlah fakta ya. Jadi kita tuh harus memberikan informasi yang berharga mengenai fakta-fakta yang disukai oleh karyawan mengenai visi dan misi kita. Yang pertama, mungkin kita dapat mencontohkan fakta tujuan kita di dalam visi misi tersebut. Kemudian kita memberikan fakta-fakta yang baik mengenai visi misi kita ke depannya. Kemudian yang ketiga itu ada reliable. Reliable itu lebih ke seperti kita menggambarkan bahwa ada indikator dan kriteria yang memang benar-benar ada gitu. Jadi akurasinya itu tinggi. Kemudian yang keempat itu akurasi dari visinya. Nah, indikator yang dipilih itu bagaimana kita mampu menghasilkan visi dari perusahaan dengan akurasi yang tinggi dengan indikator-indikator sebelumnya, yaitu memastikan bahwa para karyawan itu mampu memahami betul bahwa isi dari visi misi tersebut itu apa.
Jadi tren yang diikuti tuh bukan fashion memang, tapi mungkin Oke. global trend yang kita ikuti. Jadi Aha, ada isu aha. apa nih yang diikuti. Kalau misalnya fashion trend rasanya itu kan very apa ya, segmented lah. Jadi nggak semua orang bisa nyambung gitu. Nah, Mhm. kalau misalnya global trend atau ya global issue apapun itu ya, itu rasanya semua orang dapat dampaknya gitu. Simply karena Oke. kayak Dan Blank juga kemarin keluarin keluarin collection yang inspired dari K-drama gitu. Itu kan sebenarnya Mhm. K-drama itu juga baru ditonton lagi ketika pandemi. Ya kan ya, ketika Yes. pandemik kemarin baru ditonton lagi, hype lagi, ya udah kita kemas seperti itu gitu. Nah, itu salah satu contohnya lah. Cuman kalau ke depannya kan juga ada isu kalau sekarang nih local brand juga lagi bareng-bareng ke arah brand yang more eco-friendly, yang Oke. lebih yang angkat-angkat isu-isu sustainable gitu ya. Nah, Mhm. itu juga kita perhatiin gitu. Jadi bukan cuman sekedar fashion trends aja, tapi kita juga lihat global trends ke arah mana. Mungkin mungkin yang sedikit ada unsur apanya ya, surprise-nya gitu. Jadi Oke. bukan cuman sekedar kemeja pakai sweater ya semua juga bisa. Cuman kita pengen bikinnya fake color aja. In terms of business, ya tentunya kita sebenarnya lebih profitable kalau kita jualan kemeja kan. Cuman kita Mhm. pengen hadirkan kita pengen hadirkan unsur surprise-nya itu pakai fake color gitu. Nah, menarik kan teman-teman? Dan Blank ini menemukan celah peluang saat masa pandemi dari maraknya penonton K-drama dan mencoba untuk menciptakan item-item fashion yang berkaitan dan terinspirasi dari hal tersebut. Salah satu contohnya adalah fake color tadi atau kera palsu. Selain itu, Dan Blank juga berusaha untuk mengikuti isu-isu global terkini sebagai acuan dalam produksinya. Pada kasus ini, Dan Blank menerapkan analisis kelebihan, peluang pasar, nilai barang, dan kelangkaannya sebagai beberapa contoh dari analisis SWOT dan VRIO. Dan Blank juga menerapkan metode forecasting untuk merencanakan ide produksi yang berkaitan dengan global trend. Mentalitas-mentalitas para entrepreneur ini menciptakan produk yang benar-benar punya longevity, yang punya wear yang sangat panjang. Karena kan Iya. kayak istilahnya kalau misalnya produknya cuma bisa tahan sebulan, berarti dia harus beli lagi. Berarti nanti ada bikin produksinya kan ngeluarin polusi, nganterin barangnya ngeluarin polusi, barangnya sendiri polusi, packagingnya polusi. Berarti kayak True. banyak banget kan polusi yang dibikin kalau misalnya brandnya sendiri tidak mengkedepankan longevity itu. Dan aku sangat mengapresiasi bahwa Dan Blank itu having a seasonless ya, kalau kakak sebut tadi timeless juga, karena itu bener-bener it's very impactful gitu kepada bumi, gimana consumerism. Untuk memahami strategi tingkat perusahaan, terdapat 3 metode. Yang pertama adalah metode strategi besar umum atau Common Grand Strategy. Yang kedua ada Matrix Boston Consulting Group atau Matrix BCG. Dan yang ketiga ada metode diversifikasi. Nah, di dalam metode yang pertama atau Common Grand Strategy terdapat 3 tipe-tipe strategi dari perusahaan. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan, yang mana dalam cuplikan video sebelumnya sudah dibahas bahwa perusahaan Dan Blank menggunakan tema eco-friendly atau tema timeless, di mana produk mereka ini nggak lekang oleh waktu. Jadi nggak perlu beli fashion baru karena ketinggalan zaman, nggak perlu dibuang nih baju-baju yang lama atau fashion-fashion lama karena ketinggalan zaman. Karena di Dan Blank sudah menggunakan tema tadi, tema timeless. Jadi, nah itu merupakan strategi dari Dan Blank yang merupakan strategi pertumbuhan untuk menarik pembeli baru nih, untuk menjangkau pembeli yang lebih luas lagi dengan metode eco-friendly tersebut. Nah, metode yang kedua atau strategi perusahaan yang kedua adalah strategi stabilitas, di mana strategi ini merupakan strategi besar yang melibatkan sedikit atau bahkan tidak ada perubahan yang signifikan dalam metode perusahaannya nih. Yang ketiga ada strategi bertahan atau strategi penghematan, di mana strategi ini melibatkan pengurangan dalam upaya mempertahankan organisasi. Seperti contohnya mengurangi biaya perekrutan karyawan baru, atau ada pengetatan biaya, terus atau juga bisa dengan menjual aset-aset perusahaan seperti lahan, bangunan, atau bahkan aset-asetnya untuk mempertahankan perusahaannya sendiri. Kan beda gitu ya. Cuman
lagi-lagi kita emang sekarang udah mulai harus bergerak ke sana gitu. Nggak mungkin kita mau gini-gini aja, nggak mungkin kita mau consume produk yang materialnya polyester lagi gitu Yes, ya. yes, Emang yes, udah yes, yes. mulai harus yang more eco-friendly gitu. Dan itu PR besar. Setelah dipaparkan begitu banyak strategi, baik itu strategi perusahaan maupun strategi bisnis, kita perlu untuk menjaga rencana-rencana strategis tersebut agar tetap berjalan sesuai rencana kita. Nah, perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut yang tadi juga sudah sempat disinggung di cuplikan video sebelumnya, yaitu ada libatkan orang-orang, ada tetap sederhana, tetap fokus, dan intinya terus bergerak. Jangan stuck di situ-situ aja supaya bisnis atau perusahaan yang kita geluti dapat semakin berkembang. Terima kasih.